Membaca persoalan terorisme yang begitu besar ancamannya buat Republik ini dari kacamata elektoral tuh ya salahnya minta ampun gitu ya. Cari jalan lain kalau mau menambah persentase elektabilitas gitu. Anda bersama ngobrol bareng Azul dari kawasan Palmerah, Jakarta Selatan. Kali ini kita akan berbincang tentang keriuhan ketika ada pernyataan pembebasan bagi terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Petinggi atau pendiri pesantren Ngeruki itu sebelumnya dinyatakan oleh kuasa hukum calon presiden petahana Joko Widodo bisa bebas tanpa memenuhi syarat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ketika muncul pernyataan semacam itu yang kemudian dibantah oleh kabinet Presiden Jokowi? Bung Azul, bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi? Apa benar Presiden sebenarnya memberikan persetujuan untuk pembebasan tanpa syarat Ba'asyir? Baik, terima kasih Mas. Sebetulnya tidak terlalu jernih juga siapa yang mengambil inisiatif atas rencana yang kemudian gagal ini. Dari hasil liputan kita, kami di Tempo menemukan bahwa ada dua pihak yang saling sahut menyahut lah. Pertama adalah dari Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, dan yang kedua dari pemerintah sendiri dalam hal ini Jokowi. Keduanya memang sudah dikenal dekat dalam beberapa bulan terakhir. Semenjak Yusril secara resmi diangkat menjadi penasehat tim kampanye nasional, penasehat hukum tim kampanye nasional. Dari situ kedekatan itu semakin kuat begitu ya. Misalnya Yusril mendampingi Jokowi ketika Jokowi mendapat anugerah adat dari satu masyarakat di Riau misalnya begitu. Jadi kedekatan itu dekat sekali. Lalu kemudian ada usulan seperti itu. Dari sisi Yusril Iza Mahendra confirm bahwa mereka memang menghendaki rencana itu terlaksana untuk mendapatkan efek elektoral. Kita tahu bahwa partai-partai sekarang dirundung ketakutan bahwa mereka gagal mencapai threshold 4% yang bisa membuat mereka tersingkir dari parlemen jika tidak mencapai angka itu. Jadi apapun dilakukan untuk mencapai itu. Dan dari beberapa petinggi dan pengurus dari Partai Bulan Bintang, kami mendapat keterangan yang clear dan on the record bahwa ya memang ini rencana kami untuk meningkatkan elektabilitas begitu. Nah rupanya rencana ini dibaca dalam gelombang yang sama begitu ya oleh Presiden. Ada juga pikiran untuk bisa merangkul umat Islam, terutama dari kelompok-kelompok garis keras, bahwa ini adalah sebuah bentuk dari kebaik-hatian Presiden dengan memberikan pembebasan kepada kepada yang bersangkutan, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, problemnya adalah tidak terjadi koordinasi di dalam, begitu, sehingga begitu kasus ini muncul, semua menteri-menteri terkait merasa dilangkahi wewenangnya gitu. Dalam liputan Tempo misalnya kami menulis dengan sangat menurut saya jenaka bahwa Menteri Kehakiman dan HAM Yasona Laoly menunjukkan atau membacakan percakapan saling bingung di dalam WhatsApp grup di kalangan para menteri itu. Jadi apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi begitu. Jadi ya, dari situ kemudian kita tahu bahwa ternyata tidak benar bahwa itu semua sudah dikoordinasikan gitu. Pak Wiranto kita tahu kemudian membuat pernyataan pers yang menyatakan bahwa ini masih akan dikaji. Lalu Yasona Laoly juga mengatakan yang kurang lebih sama gitu. Dan meskipun kemudian belakangan dibatalkan, saya kira ini menunjukkan satu kelemahan di dalam tata kelola pemerintahan ya. Saya tidak ingin mengatakan ini inkapabilitas begitu, ketidakmampuan, tapi ini memang kekacauan yang serius yang kalau mau ditarik-tarik memang asal muasalnya adalah saya selalu menyebutnya sebagai racun elektoral gitu. Jadi semua selalu dibaca dalam frame elektoral begitu. Itu Mas. Apa ini juga bisa disebut kalau dikaitkan dengan pemilihan ini antara menteri-menteri atau kabinetnya ini tidak punya dukungan yang sama? Artinya kalau presidennya bilang A ya ayo sama-sama bilang A, tapi ini kelihatannya
yang di bawah menteri-menterinya dibilang oh ini bukan A gitu, atau belum ada pembahasan atau kajian oleh kami gitu. Ya, yang satu tentu saja memang belum ada kajian. Harus diingat bahwa syarat menandatangani fakta kesetiaan terhadap NKRI itu hanya salah satu sebetulnya dari syarat yang diajukan oleh undang-undang agar seorang terpidana terorisme bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Syarat lain adalah dia harus ikut misalnya dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teror begitu ya. Lalu ada juga kehendak untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Jadi banyak sekali itu, dan itu semua belum terlaksana begitu. Jadi kalau misalnya Pak Yusril waktu itu mengatakan atau mencari celah bahwa ya kesetiaan kan dia maunya pada Islam. Ya Islam itu kan bagian dari Pancasila, maka itu dia bisa dikatakan setia pada Pancasila dan NKRI gitu. Ya kalau itu mau dibikin-bikin bisa saja, tapi ada syarat-syarat lain yang tidak dia penuhi gitu. Dan yang bersangkutan sendiri tidak merasa bersalah dengan vonis yang sudah dijatuhkan 15 tahun penjara itu, artinya dia tidak mengetahui bagaimana terlibat dalam pelatihan di Aceh itu, bukan? Ya tentu saja dia punya alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tapi pengadilan sudah mengambil satu keputusan berdasarkan investigasi tentu saja dari kepolisian, berdasarkan proses pengadilan yang bersih dan benar, bahwa ya memang ada keterlibatan begitu. Saya kira kita mesti merujuk pada satu artikel yang ditulis oleh Sidney Jones ya, yang pakar terorisme yang mencemaskan sekali rencana itu. Dia menulis itu sebelum pembatalan itu terjadi gitu. Dan dia mengatakan bahwa meskipun dia sudah tua, itu potensi untuk memberi inspirasi para pelaku-pelaku teror yang lain yang lebih muda itu besar sekali. Bahkan ketika dia masih ada di dalam, begitu Sidney mengatakan bahwa di dalam penjara itu kita temukan bahwa banyak pelaku-pelaku bom itu yang datang dulu ke sana untuk kemudian melakukan aksinya misalnya begitu. Jadi Sidney mengingatkan tentang bahaya itu betapapun dia sudah tua dan sakit-sakitan begitu. Tua dan sakit-sakitan itu satu hal gitu, tapi pengaruh itu hal lain gitu. Nah, yang juga lucu menurut saya adalah bahwa ketika Jokowi memberikan sinyal dalam sebuah wawancara doorstop dengan wartawan bahwa ada aspek kemanusiaan yang dipertimbangkan, seluruh jajaran di dalam pemerintahan, di dalam tim sukses dan semuanya kan mengamini itu semua kan, mengatakan bahwa oh iya betul presiden ini adalah pertimbangan kemanusiaan, oh dia memang orang baik, dan jadi semua begitu. Dan kemudian berbalik 180 derajat ketika itu batal dilakukan gitu. Jadi ada sebuah psikologi ya di kalangan pemerintah dan pejabat sekarang ini yang penting adalah apa yang dikatakan presiden, dan itu mesti ditanggapi dengan iya dulu aja gitu. Nggak ada tuh keinginan untuk lebih kritis, keinginan untuk memandang persoalan dari perspektif yang berbeda, memberikan masukan dan sebagainya, nggak ada. Pokoknya diterima dulu sebagai kebenaran dulu gitu. Nah ini kan efeknya nggak baik ya, menurut saya, bahkan termasuk terhadap Pak Jokowi sendiri. Jadi ini benturannya sebenarnya karena Ba'asyir bersikeras tidak mau memenuhi sejumlah persyaratan itu ya, sehingga sampai sekarang masih belum jelas nih apakah akhirnya dia mau atau tidak. Saya kira menaikkan itu. Kalau lihat dari perkembangan yang sekarang sih nggak ada pintu, nggak ada celah ya ke arah pemberian pembebasan bersyarat ya, karena syarat-syaratnya mungkin dianggap terlalu berat buat orang seperti Ba'asyir. Tapi kalau merujuk pada pernyataan atau pendapat Sidney bahwa ini akan cukup berbahaya walaupun sudah tua dan sakit-sakitan, tapi bukankah di kelompok ini kehadiran fisik mereka yang katakanlah dituakan atau ditokohkan tidak terlalu berpengaruh? Toh zamannya berbeda ya, artinya bisa diteruskan oleh yang lainnya atau anaknya atau siapa? Pelaku-pelaku lapangan sih sebetulnya bisa diatasi oleh mereka yang merekrut ya, tapi endorsement atau dukungan terhadap gerakan yang lebih luas itu tetap dibutuhkan ya begitu ya. Kita tahu bahwa di dalam ini ada kelompok-kelompok juga di dalam para pelaku kekerasan. Ini juga ada kelompok-kelompok dan Abu Bakar Ba'asyir relatif bisa dianggap bisa mempersatukan kelompok-kelompok yang ada itu begitu.
untuk kepentingan yang mereka anggap lebih besar dan lebih strategis gitu. Jadi saya kira bukan cuma orang seperti Sidney Jones ya yang keberatan, tapi negara-negara yang punya concern terhadap terorisme juga menyatakan hal yang sama ya, seperti Australia di mana korban dari bom Bali adalah paling banyak dari negara itu, dan beberapa negara lain gitu. Jadi menurut saya agak ya untung ya, ini kita bicara yang sesuatu yang sudah lewat, untungnya memang cepat dikoreksi begitu ya, cepat dikoreksi karena belum hilang dari ingatan kita. Yang terakhir adalah bom Surabaya begitu kan, bom Surabaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu juga begitu. Yang jadi terbaru kenapa yang kita, di Filipina. betul, yang terakhir ada di Filipina yang katanya dari pelakunya dari kita, orang pasangan dari kita. Jadi sebetulnya ancaman terhadap terorisme itu nggak pernah benar-benar bisa hilang gitu. Jadi bagaimana kita hidup di dalam kondisi seperti itu dengan terus-menerus waspada begitu. Itu aja sih kalau saya lihat. Kembali ke soal elektabilitas, apa bisa dikatakan bahwa justru akhirnya berbalik, jadi mereka yang tadinya sudah mendukung pasangan ini, kemudian dengan kebijakan ini atau kesimpang siuran ini akhirnya malah mundur menjadi kelompok yang ragu untuk memilih. Saya mendengar bahwa tim kampanye nasional itu memiliki satu organ yang mengukur setiap perkembangan pemberitaan dan itu dikonversikan ke dalam naik turunnya elektabilitas begitu ya. Jadi dihitung dari sosial media sebetulnya. Jadi mereka punya asumsi bahwa kalau sosial media itu sebetulnya angkanya itu menunjukkan angka yang sebenarnya, nyari sebenarnya gitu. Nah, dalam hal Abu Bakar Ba'asyir ini kita mendapatkan dari dua sumber, dari orang yang terlibat sendiri, sayangnya memang tidak mau disebutkan namanya, yang menyebutkan bahwa isu Abu Bakar Ba'asyir itu menurunkan elektabilitas Jokowi 4%. Gitu, dari yang sebelumnya minus 4% gitu ya. Kita bisa berdebat dari apakah sosial media itu bisa dipakai sebagai ukuran, tapi mereka meyakini bahwa itu bisa dengan hitung-hitungan statistik tertentu begitu. Nah, dari sumber-sumber itu kita mendapat cerita bahwa angka 4% itu kemudian disetor kepada Jokowi, dan kemudian beberapa hari kemudian keputusan untuk membatalkan itu diambil begitu ya. Jadi secara formal yuridis barangkali alasannya adalah alasan dia tidak, Abu Bakar Ba'asyir tidak memenuhi kewajiban menandatangani kesetiaan kepada negara, itu betul gitu. Tapi di hal lain background politiknya adalah ada kecemasan akan turunnya elektabilitas itu. Jadi selalu saya ngelihatnya ada gerak yang salah begitu ya secara. Jadi siapa yang harus kita salahkan dalam masalah ini? Saya pertama kali harus mengatakan bahwa membaca persoalan terorisme yang begitu besar ancamannya buat Republik ini dari kacamata elektoral tuh ya salahnya minta ampun gitu ya. Salahnya minta ampun. Ya udahlah, cari jalan lain kalau mau menambah persentase elektabilitas gitu. Tapi jangan main-main dengan isu-isu yang sangat serius seperti terorisme gitu. Dan kita tuh udah suffernya luar biasa ya, korban berjatuhan dan sebagainya gitu. Dan bukan cuma itu, tapi konflik di dalam masyarakat, saling ketidakpercayaan satu sama lain itu juga muncul karena ada teror begitu. Baik, itu tadi perbincangan ngopi bersama Azul, pemimpin redaksi majalah Tempo, seputar keriuhan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, terpidana kasus terorisme 15 tahun penjara. Demikian perjumpaan kita dalam ngopi. Saya Roni Sitanggang. Terima kasih Mas Azul atas waktunya. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam.